Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Telaah Akidah Akhlak, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, sekaligus teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Langsung saja, saya atas nama Irodatul Jannah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6, Fakultas Tarbiyah dari Kampus Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember akan mempresentasikan tentang Telaah Materi Akidah Akhlak kelas 6 SD. Baik, langsung saja. Yang pertama, tentang bersihkan hati dengan memohon ampun. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 1.1 menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui istighfar. 2.1 menunjukkan sikap rendah hati dan pemaaf sebagai wujud implementasi istighfar. 3.1 memahami makna dan ketentuan istighfar. 4.1 mengomunikasikan arti dan hikmah istighfar. Itu adalah kompetensi dasarnya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya di sini agar siswa mampu menerima, menjalankan, dan menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan juga tetangganya, serta cinta dengan tanah air. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Adapun materi pembelajarannya, yang pertama, pengertian istighfar. Nah, istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah. Itu adalah pengertian istilahnya tentang istighfar. Adapun secara istighfar merupakan perbuatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah yang penuh dengan dosa dan salah. Nah, arti dari kalimat Astaghfirullahaladzim adalah aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, kalimat ini harus sering diucapkan oleh kita sebagai seorang muslim yang selalu butuh ampunan dari Allah. Nah, karena ini setiap detak jantung kita sebaiknya kita iringi dengan istighfar. Nah, karena istighfar inilah bentuk bertobat kepada Allah. Nah, namun dengan istighfar saja belum cukup. Kalau kita salah atau berdosa, segeralah kita harus beristighfar, menyesali atas kesalahan atau dosa, berjanji tidak akan mengulangi dan segera melakukan perbuatan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Nah, ia sering juga berbuat kesalahan baik kepada Allah maupun kepada manusia. Nah, baik itu dosa atau kesalahan kecil maupun yang besar, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa kecuali para nabi. Rahmat dan ampunan sungguh sangat luas bagi hambanya yang mau bertaubat. Meskipun dosa seorang hamba sebesar gunung, seluas langit dan bumi pun, namun jika dia insaf dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka dosa tersebut bisa terhapus. Adapun cara kita memohon ampun dan meminta maaf, yang pertama, jika kesalahannya kepada Allah, hendaknya memperbanyak membaca istighfar, berjanji tidak akan mengulanginya, dan segera bertaubat dan segera berbuat kebaikan. Nah, karena dengan kebaikan akan menghapus keburukan. Yang kedua, jika kesalahannya kepada sesama manusia, hendaknya membaca istighfar, bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan, dan juga mengembalikan hak-haknya. Itulah cara kita memohon ampun dan meminta maaf. Nah, adapun hikmah beristighfar,
yang dapat kita ambil dari pembiasaan membaca istighfar diantaranya hati menjadi tenang, diampuni salah dan dosanya oleh Allah, diberikan kelapangan rezeki, selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Adapun rendah hati dan pemaaf atau tawadhu merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan tidak mampuan diri sendiri sehingga seseorang tidak menjadi tidak angkuh dan tidak sombong. Nah, dengan sikap dan sifat rendah hati seseorang akan lebih mudah menjadi seorang yang pemaaf. Sebab dengan rendah hati kita akan memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahan diri, ketidaksempurnaan, kesenjangan atau keterbatasan diri dan keterbukaan untuk menerima kritikan, masukan, ide-ide baru dan saran. Nah, adapun beberapa ciri pada seseorang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf diantaranya. Yang pertama, tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Yang kedua, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya. Yang ketiga, tidak segan dan malu bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. Yang keempat, ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Yang terakhir, tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang lain dan tidak keberatan untuk memaafkan mereka yang telah berbuat salah terhadapnya. Nah, adapun materi pembelajarannya, yang pertama, mengenal sifat Al-Ghaffar. Nah, Al-Ghaffar berasal dari kata ghafaroh yang berarti menutupi. Dalam hal ini berarti Allah Maha Pengampun. Allah menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Nah, selain memiliki makna tersebut, Al-Ghaffar juga dapat berarti Allah menganugerahkan sifat penyesalan kepada hamba-hambanya sehingga bisa menjadi obat penawar sekaligus penghapusan dosa. Al-Quran menyebut kata Ghaffar sebanyak 5 kali, 3 kali berdiri sendiri sebagaimana terungkap dalam surah Nuh dan surah Toha, sedang 2 kali lainnya dirangkai setelah penyebutan sifat dan nama indah lainnya, yaitu Al-Aziz. Sesungguhnya Tuhanmu sangat luas maghfirahnya. Surah At-Taubah ayat 117. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk meneladani dan membiasakan makna Al-Ghaffar dalam kehidupan kita, di antaranya dengan cara yang pertama, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita dan berbuat kesalahan kepada kita. Yang kedua, menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati. Yang ketiga, menghindarkan diri dari berprasangka buruk. Yang keempat, tidak mencari-cari kesalahan. Yang kelima, tidak membuka aib orang lain. Dan tidak menggunjing, memfitnah atau menyakiti orang lain. Yang selanjutnya yaitu mengenal sifat al-afu. Secara bahasa, kata al-afu berarti menghapus, menghilangkan sampai akar dan memaafkan. Nah, sebagaimana nama Allah, maka al-afu berarti yang Maha Pemaaf. Memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Allah memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar dengan tidak menimpakan hukuman atau sanksi kepadanya. Nah, Allah memberikan maaf kepada siapapun yang dikehendaki. Sungguh Allah telah memaafkan begitu banyak kesalahan hambanya tanpa mereka meminta. Karena jika tidak dimaafkan, manusia sudah pasti binasa dengan setiap dosa yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka, serta mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, inilah sifat Allah yang tetap dan terus maha mulia, dan inilah kemurahan Allah kepada hambanya di setiap waktu dengan memaafkan dan mengampuninya. Nah, adapun perbedaan Al-Ghaffar dan Al-Afu,
yaitu baik Al-Ghaffar dan Al-Afuw memiliki makna mengampuni atau memaafkan. Namun Al-Afuw memiliki arti lebih dalam daripada Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, Allah Maha Pemberi Maghfirah. Maghfirah itu adalah ampunan dosa, tapi dosa itu masih ada. Nah, dosa tersebut ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat dari pandangan makhluk. Nah, sehingga Allah tidak menyiksa seseorang dengan dosa tersebut, tapi dosa itu masih ada. Itu adalah Al-Ghaffar. Adapun Al-Afu, Allah Maha Pemberi Maaf. Nah, dengan Al-Afu, Allah telah menghapuskan dan menghilangkan dosa yang dilakukan hambanya seperti tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi pemberian maaf lebih istimewa. Nah, yang terakhir yaitu hikmah Al-Ghaffar dan Al-Afu. Seorang muslim yang meyakini dengan sungguh-sungguh dan meneladani sifat pengampunan Al-Ghaffar dan Al-Afu, Allah dalam kehidupan sehari-hari secara ikhlas akan memperoleh hikmah. Di antaranya yang pertama, mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, terdorong untuk terus membaca istighfar, yakni meminta ampun kepada Allah, baik berbuat salah maupun tidak. Nah, karena bacaan istighfar termasuk kalimat thayyibah, sehingga siapapun yang membiasakannya pasti akan memperoleh kebaikan dan kemuliaan dari Allah. Yang ketiga, tidak pernah terputus asa terhadap rahmat Allah. Nah, karena Allah sangat mudah untuk mengampuni dosa hambanya. Pemberian maaf ini tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan juga umur. Artinya, berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam usia berapapun. Nah, barang siapa yang memiliki kesalahan atau dosa dan mau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya.